Jika Anda tidak keberatan ketua eksekutif saat ini dari grup Suanhai, Chen Ze ingin bertemu dengan Anda. Lagi-lagi karena kerjasama keuangan internasional, bukankah dia sudah membicarakan itu dengan cukup lancar? Proyek ini sangat penting untuk kerjasama. Chen Ze masih ingin meminta Anda untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, mantan bawahan Anda Anna sudah kembali ke negara. Chen Zi ingin. Dia ingin saya memperkenalkan Anna untuk bekerja di bawahnya. Ya, Semua ini adalah urusannya sendiri. Biarkan dia yang menyelesaikannya. baik, saya akan menyampaikan pesan ini kepadanya. Saya sangat penasaran dengan reaksi Ziyu saat bertemu Anda. Ngomong-ngomong, dia belum tahu bahwa Anda adalah pendiri grup Suanhai. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Tidak perlu memberitahunya identitas saya percaya anak saya mampu. Tidak perlu bergantung pada saya. Saya datang ke perusahaannya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Inikah grup Tianquo yang didirikan oleh Ziyu? Terlihat cukup bagus. Sebentar lagi sampai di perusahaan. Hei, kamu tidak apa-apa. Kamu tidak lihat jalannya. Hei, sepertinya kamu yang menabrak saya. Saya yang menabrak kamu. Kecil-kecil jangan menghalangi jalan menurut saya. Kamu sengaja menabrak saya di perusahaan kami, cepat pergi. Apakah ada kesalahpahaman? Saya datang untuk wawancara hari ini. Kamu datang untuk wawancara. Maka kamu bisa pergi sekarang. Tapi wawancara belum dimulai. Saya pewawancara sekarang. Saya beritahu kamu wawancaramu sudah selesai. Semua orang melihat kamu menabrak saya dan tidak meminta maaf. Malah menyalahkan saya. Grup Tianquo kami tidak membutuhkan orang seperti kamu yang suka berbohong, tidak bertanggung jawab. Cepat pergi. Gadis kecil, beginikah cara kamu bekerja? Saya pewawancara di sini. Saya yang berkuasa. Apa yang terjadi? Kenapa Anda datang ini tentang ibu ini? Dia meminta saya untuk menyediakan satu posisi magang untuknya. Tante, kamu pergi sana. Dengar nggak? CEO Hao suruh kamu cepat pergi. Aku yang suruh kamu pergi. Ibu, kenapa kamu datang? Ibu kamu ibu CEO Hao. Ibu, ini sebenarnya ada apa? Nak, perusahaanmu kan lagi cari orang. Ibu mau bantu dia nabrak aku. Malah tuduh aku duluan, bahkan sampai mencabut hak interviewku. Apa nabrak kamu, Ibu? Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku kasih kamu kuasa buat apa? Buat nindas orang. CEO Hao aku. Langsung bersin barang, pergi sana. Pergi. Ibu, ini perusahaan e-commerce. Ini tempat yang cocok buat kamu kerja. E-commerce kenapa? Aku bilang kamu udah tua, ngerti e-commerce nggak? Diam di rumah pensiun enak nggak? Kamu ngomong apa sih? Hidup itu belajar terus. Nggak ngerti nggak bisa belajar. Sudah nggak ngomong sama kamu hari ini, kecuali pinjam. Tempat perusahaan buat jamu tamu penting, tamu VIP. Anna juga datang. Aku sibuk, nggak ada waktu antar kamu. Pulang sendiri ya. Anna juga datang ya? Iya, Anna itu di industri e-commerce. Sangat diperhatikan, baru pulang ke Indonesia. Langsung diburu perusahaan besar, kalau aku bisa dapat bantuannya langsung bisa sukses. Kamu mau kenal Anna? Aku kenalin deh. Bukan ibu, kamu tahu siapa dia? Gimana kamu kenalin aku? Sudah nggak ngomong sama kamu lagi. Nak. Kamu pergi interviewku gimana? Kamu beneran mau ke perusahaan aku? Iya. Aduh, kamu bisa nggak jangan bikin ribut. Aku cuma mau bantu kok malah bikin ribut. Aku udah siapin CV dan surat rekomendasi. Bukan kamu. Hao Zhongli Zhong Wang Zhong sudah sampai. Masih menunggu di kantor untukmu. Baiklah, aku tahu. Ibu jangan berulah dan cepat pulang. Aku duluan ya. Nak, aku akan mulai dari magang. Apa itu tidak bisa? Aduh, Hao Zong benar-benar sibuk sekali. Bahkan saudara sendiri dibiarkan begitu saja. Ziyu, tugas yang kamu berikan sudah selesai semua, sekarang tinggal membersihkan tempatnya. Tenang saja, urusan tempat sudah diatur dengan baik. Berhenti dulu, hei. Siapa kamu? Halo, aku magang baru. Tapi di perusahaan kita tidak ada magang seusiamu. Magang lo? Aku benar-benar magang baru. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanyakan padanya. Hao Zong dia. Memang benar aku yang mengatur.
Hao Ziu, kenapa kamu merekrut seorang ibu-ibu ke perusahaan ini? Apa yang bisa dia lakukan? Apa kamu mempekerjakannya sebagai pengasuh? Atau petugas kebersihan? Hao Zong, kamu serius? Aduh, aku juga tidak mau begini. Lalu siapa dia? Aku ibunya. Betul, dia ibuku. Kalian panggil saja dia Bibi Su. Ibumu? Bibi Su? Kamu punya ambisi besar nih. Apa kamu berniat melatih Bibi Su? Jadi selebriti streaming atau ahli e-commerce? Apa segitu lucunya? Bukan soal tertawa atau tidak Bibi Su. Di usiamu ini, apakah kamu paham tentang e-commerce? Bibi Su, sebelumnya kamu bekerja di mana? Kenapa tiba-tiba mau magang? Di perusahaan kami? Dulu aku cuma belanja sembarangan main saham. Main-main saja. Kamu bisa main saham juga? Beberapa tahun terakhir. Pasar agak buruk, pasti rugi banyak kan? Bagaimana mungkin datang ke perusahaan anakmu sendiri? Untuk jadi magang? Ibu, bukan Kia, aku sudah bilang cepat pulang saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu ingin bertemu Ana? Aku akan memperkenalkanmu. Bibi Su, kamu pikir ini acara perkenalan calon menantu ya? Itu ide baru juga ya. Dengan tampan dan cantiknya Ziu kita, bisa pakai strategi pria tampan. Apa-apaan ini? Lagi ngapain kalian? Canda tawa gitu kayak apa sih? Kamu penting sebentar lagi datang kok malah. Gak ada yang sambut. Siapa kamu ini? Ketua Li, mungkin Anda belum tahu. Dia direkrut oleh Pak Hao. Magang, dan identitas magang ini bukan sembarangan dia. Ibu kandung Pak Hao. Ibu kandung magang. Ketua Lydia. Memang ibu saya. Hao Ziu, saya selalu mendukungmu. Makanya saya izinkan perusahaan gabung di bawah asosiasi kami, tapi sekarang kok semakin tidak karuan. Maaf Ketua Li, saya. Ibumu sudah berumur, apa dia mampu kerja di e-commerce? Kamu mau kasih dia kerja? Kasih kerjaan bersih-bersih aja gitu, masa magang? Kamu pernah lihat magang seumuran dia? Kecuali saya masuk ke perusahaan anak saya. Apa hubungannya sama kamu? Kenapa gak ada hubungannya? Grup Tiankuo menikmati sumber daya asosiasi Li harus bertanggung jawab ke asosiasi kami. Magang kayak kamu ini apa kontribusinya untuk perusahaan dan asosiasi? Saya lihat kamu kayaknya orang susah ya. Anakmu baru aja ada sedikit prestasi. Harusnya kamu lebih mengerti dia, bukan di sini pamer tua. Buat dia malu. Saya pamer tua. Mana ada. Kamu tahu gak dia ngasih kamu kerjaan kayak gini? Dia harus terima berapa banyak hinaan. Kamu malah masuk ke grup Tiankuo. Kamu pernah mikirin dia gak apa lagi? Hari ini banyak orang penting yang datang. Kalau magang kayak kamu ini ketahuan mereka, malu gak sih? Kecuali kamu terlalu khawatir. Ini CV dan surat rekomendasi saya. Pasti bisa meyakinkan kamu. Aduh, Bu, jangan pamer surat rekomendasi lagi. Apa aku tidak tahu seperti apa dirimu? Setiap hari di rumah, kamu tidak pernah keluar dari pintu besar apalagi pintu kecil. Selain bermain saham, kamu hanya belanja bahan makanan dengan apa? Kamu bisa membuat orang percaya. Aduh nak, bukankah itu semua demi menjaga dirimu? Masih juga kau bicara. Sudahlah, kalian semua bisa pergi. Hao Ziu tetap tinggal. Bibi Su, ayo pergi. Kalian mau apa dengan pekerjaanku ini? Baiklah, Hao Ziu, ibumu tidak mengerti. Tapi apa kau juga tidak mengerti? Jelas-jelas hari ini ada banyak tokoh penting yang hadir dan tepat pada saat ini kau malah bikin masalah. Kau sengaja ya? Ini kesalahanku. Masih bicara soal resume segala di usia seperti ini. Kalau saja dia sedikit lebih berprestasi dalam pekerjaannya, tidak mungkin sampai kau harus mencarikan pekerjaan bahkan menulis surat pengantar kerja. Sudah zaman apa sekarang masih main-main begini? Siapa yang kau coba bodohi? Chen Ze, Direktur Eksekutif Shuanhai Group. Chen Ze. Presiden Li, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tadi aku bicara sampai mana? Kataku ibumu seusianya sudah tidak cocok datang ke perusahaan. Tidak, kapan aku bilang begitu? Pasti kau salah dengar. Maksudku adalah, tidak mudah menjadi orang tua kalau ibumu ingin datang ke perusahaan. Untuk membantu dirimu itu kan bentuk kasih sayangnya. Kau harus terima itu. Mengerti? Lagi pula kau tidak boleh merasa jijik karena ibumu sudah tua. Harus memahami dan bersikap toleransi. Segala sesuatunya butuh kesabaran. Baik. Sudahlah, pergilah bawa ibumu. Untuk memahami lebih lanjut tentang pekerjaan nanti. Saat acara jamuan, perkenalkan ibumu kepada semua orang. Biarkan ibuku menghadiri jamuan ini, Presiden Li. Apakah ini pantas? Apa yang baru saja aku katakan?
Jangan meremehkan ibumu hanya karena usianya sudah tua. Membawa ibumu ke jamuan malah akan mempermalukan dirimu? Tidak sama sekali. Bagus kalau kau sudah mengerti, pergilah. Cek dari mana surat pengantar kerja itu berasal. Ya, Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa Tuan Chen rela menulis surat pengantar kerja untuknya? Kalau aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Tuan Chen, bukankah aku akan langsung sukses? Su Tante Ziu adalah CEO perusahaan kami. Kami berdua adalah mitranya kalau di perusahaan. Ada masalah apapun bisa cari kami atau cari Ziu. Oke, aku ngerti, terima kasih ya. Su Tante duduk dulu. Su Tante, mulai sekarang di perusahaan, kita panggil masing-masing ya. Aku panggil kamu Su Tante, kamu panggil aku bos. Panggil masing-masing. Iya betul. Su Tante, ini perlengkapan kerja kamu ya. Ini terlalu unik Su Tante. Kamu ini antara ingin maju dan ingin kerja, tapi malah memilih untuk berdoa. Ada masalah apa? Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ziu sini. Emma, surat rekomendasi kamu itu gimana sih? Kenapa Ketua Lee suruh aku bawa kamu ke resepsi? Apa Su Tante? Pergi ke resepsi. Kenapa aku enggak boleh pergi? Sudah ku bilang dari tadi. Resume dan surat rekomendasi aku itu sangat hebat. Sudahlah, Emma, kamu cuma bisa bohongin orang lain. Tapi nggak bisa bohongin aku, sama kalian berdua. Sistem manajemen perusahaan yang kalian suruh ubah, sudah selesai belum? Ziu itu terlalu susah, aku nggak bisa. Iya Ziu, kami berdua sudah berusaha keras tapi memang susah banget. Kamu bilang suruh kami berdua urus. Masalah bisnis, masih bisa, tapi urusan profesional harus bergantung sama kamu. Untuk apa kalian ada? Nak, kamu mau buat sistem manajemen ya? Serahkan saja sama aku biar mamamu ini sudah punya pengalaman. Kamu Su Tante. Aku nggak lihat tuh. Kamu juga ngerti manajemen ya Su Tante. Coba tunjukin kemampuanmu dong. Enggak masalah. Emma, jangan bikin ribut. Manajemen perusahaan yang sebenarnya berbeda dengan yang kamu lihat di TV kamu. Jangan bikin susah aku. Gimana aku bikin susah kamu, Nak? Kamu sibuk aja urusan ini. Serahkan padaku, tenang aja. Tunggu sebentar Tante Su. Jangan-jangan kamu mau nulis pakai tangan ya? Kenapa nggak boleh ya? Mama. Sekarang orang-orang pakai AI, sistem manajemen orang. Kok bisa pakai AI yang bukan manusia? Nggak mungkin lah. Kenapa nggak boleh Tante Su? Kamu ngerti AI itu apa nggak? Meskipun kamu nggak bisa AI, paling nggak harus bisa komputer dong. Nggak masalah. Tunggu dulu Tante Su, jangan bergerak dulu. Aku mau foto buat kenang-kenangan, udah lama nggak lihat. Jurus jari sakti, ayo. Ya udah Mama. Jangan bercanda, kamu ngerti operasional perusahaan e-commerce nggak? Meskipun aku nggak terlalu ngerti e-commerce, tapi manajemen dan operasional perusahaan ini pada dasarnya sama soal ini. Aku cukup percaya diri. Udah Mama, kamu diam aja. Aku udah kasih kamu masuk perusahaan, kamu mau apa lagi? Jangan macam-macam, dengerin aja, aku mulai dari yang paling dasar. Mulai dari customer service. Oke, aku dengerin kamu. Tapi customer service itu apa sih? Mama, customer service itu balas pesan pelanggan. Jawab pertanyaan, ayo. Ya ampun Tante Su. Dengan kecepatan ngetik kamu. Kakekku aja bisa naik 7 lantai 3 bulan. Jurus jari sakti Tante Su. Pasti mahir banget, hahaha. Orang ini ada masalah apa lagi? Kawan. Hahaha. Mama, jangan panggil kawan. Panggil sayang. Sayang sama siapa? Mama kamu. Udah. Bos Hao. Kamu penting sudah tiba. Oke, mari kita sambut. Tante Su, nanti. Jangan lari-lari, dan jangan bicara sembarangan. Baik. Tante Su, sebenarnya hari ini perusahaan kita
awalnya tidak berhak ikut lelang ini. Kita hanya bayar untuk bantu Ketua Lee. Sewa tempat ini saja. Kalian ini bayar untuk orang lain yang menikmati. Aduh, di perusahaan. Mau gimana juga gak apa-apa, tapi di sini, jangan bicara sembarangan lagi. Oke, aku tahu harus gimana. Selamat datang Nona Anna. Wah, keren banget. Aku juga pengen kayak mereka nanti ini, Anna ya. Cantik banget. Kalau dapat dukungannya kita langsung bisa melesat. Kamu terlalu banyak mikir, dia baru pulang. Sudah dapat banyak tawaran dari perusahaan top. Tapi tidak ada yang dia pilih kita. Tidak ada harapan. Kalian masih muda, jangan merendahkan diri. Tante Su, kamu tidak ngerti. Kita ini bukan merendahkan diri, tapi kita tahu diri. Nanti kalau aku sudah tua, pasti tidak akan jadi magang. Jangan banyak bicara. Magang kenapa? Tua atau muda belajar itu. Tidak boleh berhenti hidup sampai tua, belajar sampai tua. Benar-benar Tante Su. Kamu benar, kita juga tidak mau merendahkan diri, tapi apa yang orang lain bilang? Aku tidak ngerti, hai aku. Sudah bilang kamu harus belajar bahasa Inggris. Kamu tidak ngerti, ini benar-benar memalukan aku dan Ziu. Bukan. Bukan cuma aku yang tidak ngerti kan, Tante Su. Kamu pasti juga tidak ngerti bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris itu bahasa Prancis. Bahasa Prancis, oh. Ternyata kalian juga tidak ngerti bercanda ya. Iya, karena kamu bodoh. Hahaha. Bukan, kamu benar-benar bisa mengerti ya, ayo ceritakan pada kami. Mereka sedang ngobrol apa sih? Nggak ada yang istimewa, lebih baik kita lupakan saja. Bukan Tante Su, jangan bikin penasaran dong. Ayo ceritakan, iya Tante Su. Mereka, apakah sedang membicarakan sesuatu rahasia bisnis ya? Bukan urusan bisnis. Lalu mereka ngobrol apa, jangan-jangan industri baru ya? Bukan juga. Aduh Tante Su, kamu bikin aku penasaran, ayo ceritakan. Sedang ngobrolin jajanan di kelenteng. Apa jajanan? Lihat kan, aku nggak mau cerita, kalian yang maksa tanya. Tante Su, ini semua kan para bos besar, mana mungkin mereka ngobrolin topik yang begitu rendah. Mereka juga manusia, udah lupakan saja. Kan kamu mau kenalan sama Anna sekarang. Aku ajak kamu menyapa. Aduh, bukan, kamu serius. Tante Su, kamu nggak boleh main-main gini. Kita tadi cuma bercanda sama kamu. Kalian semua cuma mau menyapa saja. Aduh, kamu tahu dia siapa? Langsung menyapa, bisa nggak kamu diam? Tentu saja aku tahu dia siapa. Kurasa lebih baik kita diam di sini saja. Hari ini bisa muncul. Aku sudah cukup senang. Kalian ini kenapa? Kalian cuma berdiri di sini, hubungan itu nggak akan datang sendiri. Bu, jangan macam-macam ya. Aduh. Kita bertiga cuma bos kecil biasa. Status dan posisi nggak sebanding dengan mereka. Nggak pantas menyapa. Iya, sekarang langsung menyapa. Nggak tepat, malah bisa bikin kesan buruk. Ini memang nggak tepat. Tante Su, kamu akhirnya ngerti juga. Meskipun Anna lebih muda, tapi dia tamu sekarang aku. Ajak kalian kenalan sama dia, seperti memakai statusku untuk menekannya. Ya ampun, aku mohon sama kamu. Jangan bikin masalah lagi, oke? Gimana bisa aku bikin masalah buat kamu? Aku cuma mau bantu kamu. Kalau kamu beneran mau bantu aku, mending kamu diam aja. Dia itu orang penting di industri e-commerce. Banyak perusahaan besar yang ngotot mau kerja sama-sama dia. Aku cuma pemilik usaha kecil, apa yang bisa aku tawarin ke dia? Kamu itu anakku, dia yang harusnya mau deketin kamu. Itu juga tergantung mood kamu. Kamu nggak demam kan? Kamu denger nggak apa yang baru aja kamu omongin? Kenapa kalian nggak percaya sama aku? Aku sekarang aja mau panggil Ya dia. ampun, kamu udah cukup, kamu sadar nggak? Jangan ngomong sembarangan lagi, kalau bukan karena aku. Kamu bahkan nggak bakal dapat kerja, interview kamu aja belum mulai. Udah dibully duluan, kamu bahkan nggak punya kualifikasi buat datang ke resepsi ini. Serius. Malah dia yang mau deketin aku nggak berani mimpiin. Di depan dia aku cuma kayak gini kamu. Cuma magang, cuma umurnya aja yang lebih tua. Nggak ada yang lebih hebat dari dia. Ya ampun nak, kamu ngomong apa sih? Ya ampun, kamu bisa nggak berhenti sok tahu? Anakmu ini cuma pemilik usaha kecil biasa aja. Kamu yang nggak ada apa-apanya. Ya nak, omongan kamu itu setengah benar kamu sekarang.
emang cuma pemilik usaha kecil tapi mamamu ini masih punya kemampuan. Ya ampun, bukannya aku mau ngomongin kamu. Kamu itu, Tante Su kita. Dia itu sangat berpengaruh, ada pepatah bilang. Apa ya namanya, aku walaupun biasa aja. Tapi aku percaya diri banget, hahaha. Aku walaupun sekarang cuma magang. Tapi aku percaya diri, hahaha. Ya ampun. Cuma Anna. Di mata aku dan Tante Su hari ini walaupun Gubernur Wang Wei datang, juga harus memberi hormat ke Tante Su. Memberi hormat sih nggak perlu. Jangan ngomong sembarangan tentang dia, tapi si bos kecil Wang ini sering ngajak aku minum teh, itu beneran. Hahaha. Kalian berdua diam aja. Ziu, Tante Su kita. Sangat hebat, kamu harus bisa memanfaatkan ini. Kita harus bikin Tante Su membawa perusahaan kita melambung tinggi, hei. Bagaimana kalau kita minta Tante Su memanggil Anna untuk ngobrol, siapa tahu bisa bergabung dengan kita, grup Tianquo. Haha. Kalian benar, aku akan memanggilnya sekarang. Aduh, Mama, jangan bikin malu mereka berdua. Menganggapmu bodoh, kamu malah serius. Mama, hari ini acara besar. Gubernur kota kita Wang Wei juga akan datang. Kita hanya pemain kecil sebenarnya. Resepsi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Sama sekali. Aku mengerti. Bagus kalau kamu mengerti yang datang hari ini. Semua orang penting di kota kita aku ingin kenal dengan Anna. Tapi hanya angan-angan saja. Kamu jangan ngomong sembarangan lagi. Anak, aku tahu kekhawatiranmu. Tapi aku bilang dalam bisnis, jangan ragu-ragu, harus berani. Aduh, Mama. Jangan ajari aku teori-teori besar lagi. Aku bosnya kamu. Hanya magang urusan bisnis. Aku lebih paham darimu. Kenapa kamu mau pisah urusan sama aku? Kamu kapan sudah bisa bercanda? Baru belajar. Bukan Tante Su, kamu belajar langsung praktek ya. Ayo. Miss Anna, apa rencana setelah pulang ke Indonesia? Aku belum berpikir. Sayang sekali. Ayah, Kalau ada kesempatan bagus, mari kerja sama. Bagaimana kalau kita juga ikut tampil? Baik. Mama cari tempat duduk saja. Jangan. Jangan bikin malu. Bagus kalau kamu tahu, ayo. Ayo. CEO Li. kalian? CEO Li, saya Hao Ziu dari grup Tianquo. Anda bisa memanggil saya Xiao Hao. Miss Anna, kalau ada proyek bagus ke depannya, ingatlah untuk membawa kami juga ya. Silakan. Anna. Hei, apa sikapmu ini? Mama. Bibi Su, kenapa kamu datang cepat pulang? Bibi Su, cepat kembali. Kenapa kamu begitu tegang? Aku cuma mau ngobrol sama Anna. Siapa Anna? Kamu bilang mau ngobrol sama Anna. Iya, Anna. Mama jangan sembarangan ngobrol sama orang. Itu kan Anna. Ini mamamu, dia yang kamu bawa. Maaf Pak Lydia. Memang mamaku. Konyol kalian anggap acara hari ini. Main-mainnya siapa Anna ini? Putri mahkota industri e-commerce. Dengan dia pantas muncul di depan. Anna. Maaf Pali, kami akan bawa dia pergi. Anna aja nggak bilang apa-apa. Anna. Sial, Anna dengar semuanya. Maaf ya, kami akan segera pergi, mengganggu Anda sekarang, pergi. Maaf ya. Bibi Su, kenapa kamu datang? Bibi Su. Mamaku memang kenal Anna. Dan sepertinya hubungan mereka cukup baik. Ini karena dengar kamu baru pulang dari luar negeri datang lihat kamu. Gimana rencananya, mau ngapain? Aku belum kepikiran. Kalau belum ada arah, aku kasih kamu kerjaan gimana? Kerjaan apa? Asalkan dari Bibi Su, aku pasti senang. Kamu nggak takut aku kasih kamu kerjaan di bengkel kecil dan ngerugiin kamu? Asalkan Bibi Su yang kasih, meskipun bengkel kecil, pasti ada masa depannya. Baik, ini kamu yang bilang. Ini anakku Hao Ziu.
Presiden grup Tianquo kalau nggak ada masalah ke depannya. Kamu ikut dia aja. Mama ngomong apa sih? Halo bos. Mohon bimbingannya ke depannya. Nona Anna apa ini? Nona Anna Anda kan bintang di bidang e-commerce. Benarkah Anda mau bergabung dengan grup Tianquo yang biasa-biasa saja ini? Anna sudah setuju, maksudmu apa? Maaf Nona Anna. Jangan dianggap serius ibu saya. Hanya bercanda. Nak, aku tidak bercanda. Apa yang kamu lakukan Anna sudah setuju. Ibu, apa yang kamu lakukan ini? Untungnya Anna tidak mempermasalahkan, kalau tidak kita sudah selesai. Kenapa selesai aku mencarikan pekerjaan untuknya? Dia malah tidak senang. Ibu, kamu tidak demam, kenapa bicara ngawur? Anna hanya kasihan karena kamu sudah tua, takut kamu malu. Kamu benar-benar pikir bisa bergabung dengan grup Tianquo kita? Bibi sukamu dengan Anna ini. Sebenarnya apa hubungannya, apapun hubungannya. Dia tidak mungkin karena itu bergabung dengan perusahaan kita. Ibu, terima kasih sudah peduli padaku. Tapi urusan bisnis tidak sesederhana itu. Aku mengerti urusan bisnis. Ibu, bisakah kamu mendengarkan? Kamu siapa dengan satu kalimat bisa membuatnya meninggalkan masa depan cerah? Direktur Hal, Nilainya setidaknya setara dengan 230 Tianquo. Kamu pikir apa yang membuatnya mau bergabung dengan kita? Direktur Hal, Tunggu dulu Ibu. Bisakah kita realistis? Dia adalah orang di industri e-commerce. Kamu hanya seorang magang. Yang sudah tua, dia tidak marah. Sudah menghargaimu kamu. Jangan membuatku repot aku sekarang. Segera mengantarmu pulang, oke? Kalian berdua kenapa? Lihat ke belakang. Siapa? Direktur Hal ini CV saya. Dan aplikasi masuk mohon dilihat. Direktur Hal ada waktu sekarang. Ayo kita ngobrol di sana. Dia sekarang sibuk. Dia harus segera antar aku pulang. Bu. Kamu mau pulang? Tadi kan kamu bilang harus segera antar aku pulang. Aku nggak bilang. Bu, kamu salah dengar. Aku bilang. Setelah pulang langsung. Langsung makan di luar, aku yang traktir. Nah, sekarang tergantung penampilanmu Anna. Aku nggak ganggu waktu kalian ngobrol aja. Hao Zong silakan. Silakan. Tante sukamu sama Anna ini. Apa hubungannya? Iya nih. Kok dia nurut banget sama kamu? Tentu dong, aku bisa dibilang setengah gurunya. Dulu waktu dia magang di Swanhai Group, bikin aku pusing banget. Swanhai Group. Tante sukamu ada hubungan sama Swanhai Group juga? Kamu kenal nggak sama aktor yang Shibin? Wang Hai. Kok kamu masih ingat dia? Kamu lupa waktu itu. Kamu dianya nggak dianggap itu pelajaran. Kamu ngerti apa sih yang Shibin itu? Aktor terkenal, idola nasional. Aku kan kerja di bidang pakaian pria. Kalau aku bisa minta dia jadi endorser penjualanku, bisa naik belasan kali lipat waktu itu, kamu mau minta dia. Malah dihina habis-habisan sekarang. Dia baru aja tanda tangan kontrak sama Swanhai Group. Kayaknya sekarang lebih sombong lagi. Terus kenapa? Anna aja jadi bawahan Hao Ziyu. Aku jadi merasa bisa lagi. Yang Shibin juga kontrak sama Swanhai Group. Tante sukamu juga ngefans? Udah yang Shibin datang. Aku maju, kasih aku buff dong. Cepetan. Semangat. Halo aktor yang gak nyangka ketemu kamu di sini. Aku selalu di sini. Gimana kabar kamu akhir-akhir ini? Lumayan, aku udah lama pengen ketemu kamu. Tante, Anda benar-benar mengenal yang Shibin. Ada yang bisa saya bantu yang Shibin? Saya ingin mengajak Anda makan, tidak perlu. Huan, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu sama sekali tidak berubah Huan.
Kamu bilang ingin bertemu saya, ada apa? Tidak ada apa-apa atau kamu tidak ingin bertemu saya. Kalau kamu berpikir begitu ya sudah. Atau kamu merasa dengan statusmu sekarang, tidak pantas bertemu saya. Sekarang terserah kamu. Su Tante, dia kan aktor terkenal yang Si Bin. Anda harus lebih sopan. Su Tante, bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Saya saja yang menanganinya yang Si Bin. Bagaimana kalau kita makan dulu lalu? Saya bilang tidak perlu Huan-Huan. Sudah lama kita tidak bertemu, kamu tidak mengajak saya makan. Ada yang mengajak kamu makan, kamu tidak senang. Dia lupakan saja. Tapi kalau kamu yang mengajak saya makan, saya akan dengan senang hati menerimanya. Lupakan saja. Sudahlah Huan-Huan, kamu tidak perlu minder kalau kamu tidak punya uang. Saya bisa mengajak kamu makan. Bukan saya. Sudahlah, ayo kita ngobrol dulu. Apa yang terjadi saya tidak tahu. Ibu saya kenapa bisa bersama selebriti besar, jangan-jangan ada masalah lagi. Apa yang terjadi dengan Pak Hao? Maaf, tadi kita sampai mana? Posisi kerja saya. Ya sebenarnya. Saya masih seperti bermimpi, jujur saja. Saya tidak bisa membayangkan posisi apa di perusahaan kami yang cocok untukmu. Kalau begitu saya magang dulu di perusahaanmu. Bagaimana menurutmu? Anna, kamu bercanda, kemampuanmu memimpin perusahaan ini sangat lebih dari cukup, kamu bukan ibu saya. Kenapa mau jadi magang? Apa kamu bilang Tante Su adalah magang di perusahaanmu? Ya, dia sudah tua begini masih tidak tenang. Tidak bisa cari kerja tapi tetap mau magang di perusahaan saya. Kamu bilang Tante Su tidak tahu mau ngapain. Dan kamu tidak ingin mempekerjakannya, dia hanya bisa di perusahaanmu. Jadi magang. Dia bahkan gak ngerti komputer, jadi magang aja. Itu udah kelebihan, ya ampun ibu ini. Gak pernah bikin tenang kadang-kadang. Pengen aja cariin dia pasangan biar ada yang ngurus. Ketua Mr. Chen udah berangkat ke venue. Udah jelas belum soal surat rekomendasi? Sekretaris Mr. Chen bilang grup Suanhai nggak pernah rekomendasikan karyawan ke Tianguo. Apa? Itu palsu? Dia berani banget ya. Ketua, apa kita harus sambut Mr. Chen dulu? Nggak perlu, Mr. Chen nggak suka yang ribet. Kita juga nggak perlu bikin heboh. Oke. Mr. Chen datang buat lelang properti selanjutnya. Aku mau beli tanah Nanwan. Buat hadiahin ke Mr. Chen. Bodoh, 400 juta itu kecil. Kalau bisa deket sama Mr. Chen, 10 miliar pun worth it. Lalu Hao Ziyu? Dia mau bikin Base Incubasi Influencer Lottie Host Jualan. Perlu diperhatiin nggak? Dia mau tanah urusannya sendiri dong. Sebidang tanah minimal puluhan juta, asosiasi ini. Bukan lembaga amal. Oke. Kembali. Usir Sisu itu, suruh dia bawa. Oke Huan-Huan. Kenapa kamu bisa di sini? Tentu ada yang ngajak buat ikut lelang hari ini. Kamu hadir di resepsi. Aku udah kontrak sama konsorsium Suanhai. Sekarang pemimpinnya, kalau kamu butuh kerja, aku bisa minta direkomendasikan. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo, Chenzi. Suji, aku nggak tahu kamu juga di resepsi. Kalau tahu udah aku datengin. Dari siapa kamu dengar? Anna bilang kamu juga di sini, bukannya kamu mau ketemu aku. Kalau Udah, jangan ngelakuin gitu. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Shibin, kenapa kamu? Huan-Huan, kamu beneran gak berubah sama sekali. Sebenarnya selama ini, aku gak bisa lupain kamu. Aku ketemu kamu hari ini juga pengen nanya. Kita berdua suhuan. Kamu siapa, mau apa? Gak ada apa-apa, cuma minta kamu pergi sekalian urus resign. Apa resign? Sekarang udah gak ada. Kok kamu sobek sih? Palsu ya, harus disobek dong. Palsu. Udah di sini banyak tamu penting. Jangan bikin aku susah, kamu bisa datang ke acara mewah gini. Lihat-lihat dunia juga udah cukup.
Jangan maksa deh. Jangan pegang aku. Pergi. Jangan pegang aku. Pergi. Nah kan aku bilang mama bikin pusing. Maaf Ana, aku harus urus dulu, bentar lagi balik. Perlu bantuan ga? Gak perlu, aku bisa urus sendiri. Oke. Ada apa sih? Lepasin tangan dulu. Mama gak apa-apa kan? Acara lelang properti sebentar lagi mulai. Mamamu cuma magang. Lagi pula dia palsuin surat rekomendasi. Sekarang waktunya pergi. Mama magang di perusahaan. Diresmikan sama ketua Li, juga ketua Li. Yang suruh aku bawa mama ke acara resepsi. Kamu juga dengarkan ketua Li cuma bilang. Bawa mamamu ke acara resepsi. Gak bilang bawa ke acara lelang properti. Aku rasa kamu cepetan nasehatin dia. Jangan bikin orang lain ngeliat malu. Bicara baik-baik, jangan main fisik. Mama juga karyawan perusahaan, kenapa gak boleh ikut acara lelang properti? Dia cuma magang. Tidak berhak. Dia sekarang asisten saya. Begitulah caranya mencari orang untuk bekerja. Huan-Huan bisa datang ke sini, setidaknya dia tamu di sini. Kalian begini caranya mengusir orang lagi pula. Saya sudah mengundang Huan-Huan untuk menghadiri lelang properti. Kamu mau mempermalukan saya ya yang Yandi kamu ini. Sekretaris Liu kamu ini tidak adil. Bibi Su sudah masuk, sekarang kamu mau mengusirnya. Benar, kamu ini jelas-jelas menyasar Bibi Su, kamu ini jahat. Apa yang terjadi? Kecuali Akhirnya kamu datang. Sekretaris Liu mau mengusir Bibi Su. Bagaimana bisa begini, orang lain bisa mengira ini perintah kamu? Benar. Ini jelas-jelas menyasar Bibi Su. Kamu ini jahat, katakan apakah ini menyasar Bibi Su? You can say. Cukup, kalian berdua jangan bicara sembarangan. Ketua Li orang yang paling saya hormati, mana mungkin dia menyuruh orang mengusir ibu saya? Menurut saya, pasti Sekretaris Liu yang bertindak sendiri. Bukan saya yang mengatur. Ketua, saya salah. Tapi Sekretaris Liu juga bermaksud baik. Dia khawatir ada orang tidak mengerti aturan lelang properti dan mengacaukan ketertiban. Benar-benar itu yang saya pikirkan. Suhuan nanti lelang properti. Tidak ada urusanmu mau mundur. Li Mei, saya ulangi sekali lagi. Selama Huan-Huan ada, saya ada. Kalau Huan-Huan pergi, saya juga pergi. Yang Yandi kamu dan Suhuan ini. Saya memang ingin membawanya ke lelang properti. Ada masalah. Dia cinta pertama saya. Dan sampai sekarang, Wanita yang saya cintai sekarang. Dia ternyata. Cinta pertama yang Yandi. Tidak mungkin. Sejak debut yang Yandi, tidak pernah ada gosip, bagaimana mungkin dia cinta pertama. Bohong, pasti bohong. Harus jelaskan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Aduh Shibin, kamu ngapain? Ngapain ya, aku cuma mau tunjukin pada orang-orang yang suka pilih-pilih. Kamu adalah wanita pilihanku, siapa yang berani ganggu kamu berarti melawanku. Sekarang Huan-Huan bisa ikut lelang properti kan? Yang aktor terhormat, aku sangat menghormatimu, semoga kamu juga bisa mengerti kesulitanku. Oke, aku mengerti. Terima kasih atas pengertiannya. Kalau begitu kerjasama kita batal. Lelang ini, aku juga tidak akan hadir. Silahkan kalian main sendiri. Apa? Huan-Huan, kita pergi, aku mau lihat. Tanpa aku siapa yang akan memimpin lelang properti? Shibin, jangan macam-macam, aku Ketian Kuo. Cuma mau bantu anakku sebentar lagi. Dia mau ikut lelang properti, aku juga harus pergi. Kamu bantu anakmu. Huan-Huan, sebenarnya kamu tidak perlu minder, aku suka kamu apa adanya. Tidak peduli uang atau status. Aku tidak minder. Sudahlah kalau kamu belum siap menghadapiku. Aku juga tidak memaksa. Li Mei, kamu dengarkan baik-baik, kalau ganggu Huan-Huan berarti ganggu yang Shibin. Kalau kamu berani buat dia sedikit saja tersinggung, aku tidak akan membiarkanmu. Aku mengerti, aku setuju Suhuan. Ikut lelang properti. Bagaimana kalau kita mulai lelangnya dulu? Sekarang menyesal, tadi kan sangat tegas. Lelang ini cari orang lain saja yang memimpin.
Biarkan kamu belajar sedikit. Lalu kerjasama kita. Tergantung penampilanmu. Mama kamu dan aktor terhormat. Pernah punya kisah cinta juga ya? Bibi Su tidak menyangka kamu punya sejarah cinta yang begitu seru. Bibi Su tolong bantu aku benar-benar ingin Yang Si Bin jadi endorserku. Aduh, sudah-sudah, nanti kita bicara lagi. Bibi Su kamu yang terbaik. Kalau ini berhasil aku akan menganggapmu sebagai ibu angkat. Oke. Enak saja, ini kan ibuku. Simpan saja pikiran kotormu itu. Saudara-saudara, lelang properti kali ini adalah kerjasama pertama antara asosiasi kami dengan pihak resmi. CEO Chen Zai Chen dan Gubernur Wang Wei Wang juga akan hadir. Semoga kita semua bisa berpartisipasi dengan antusias. Saya umumkan, lelang properti ini dimulai sekarang. Bibi Su. Aku kasih hak lelangku padamu. Asalkan kamu perkenalkan Yang Si Bin padaku. Kamu jadi ibu angkatku, tidak ibu kandung ini. Baiklah. Wang Hai, kamu benar-benar gila. Berikutnya adalah tanah pertama yang dilelang. Harga mulai 20 juta. 25 juta. 26 juta. Apalagi nih? Aku mau sebidang tanah. Untuk bangun pusat inkubasi selebriti internet, tapi yang aku mau tanah di pusat kota. Kamu malah kasih yang di pinggiran. Bukan begitu Bibi Su, aku kasih hak lelang ini padamu biar kamu bisa merasakan suasana lelang ini. Jangan malah ikut lelang. Lagi pula mana ada aku punya 26 juta buat kamu habiskan. Tanah ini bagus kok, bulan lalu aku sudah teliti. Meskipun letaknya di pinggiran, tapi cuma terpisah 1 jalan dari pusat kota. Tapi harganya lebih murah setengahnya. Bibi Su, jangan ikut campur deh. Mending kamu pulang dulu. Selesaikan urusan magang ini. Kenapa nggak ada yang nawar lagi ya tanah ini? Jangan-jangan malah jatuh ke tanganku. Padahal siapa suruh sembarangan. Ya ampun, 26 juta. Bibi Su, kamu berani banget nawar. Dapat tanah ini bagus kok. 30 juta, 30 juta. 30 juta pertama, 30 juta, kedua 30 juta. Ketiga terjual. Nggak punya modal, jangan ikut-ikut bikin rusuh. Bikin ribut aja. Yah sayang ya. Kamu jangan banyak omong deh. Di bawah ini adalah sebidang tanah di Jalan Hengyun. Harga lelang. 40 juta tanah di Jalan Hengyun ini sangat cocok dengan kebutuhan kita. Saya juga berpikir begitu. Tanah ini adalah kesempatan terakhir kita. Tanah yang lebih mahal pun kita tidak mampu membelinya. Tanah ini tidak boleh diambil. Kenapa? Akan sangat terdepresiasi. Bukan Bu Su. Anda bercanda ya? Kabarnya ini bukan dari peramal di pinggir jalan kan? Bukan pusat bisnis Jalan Hengyun ini dikembangkan oleh grup Suanhai Bu Su. Anda hebat, kabar angin dari grup Suanhai. Anda bisa dapatkan. Mama kamu cuma magang tua. Urusan industri e-commerce kamu tidak mengerti, apalagi industri properti. Kenapa kalian tidak percaya saya? Sudah pasti. Xiao Chen siapa? Yang Anda maksud bukan General Manager Chen Zhe Chen kan Bu Su? Anda lupa bagaimana Anda bisa masuk? Kalau bukan karena kami dan Yang Yandi yang melindungi Anda sudah diusir. Mama jangan bicara lagi. Dengar tidak? Maaf, Anda membuat Anda melihat hal yang memalukan. Sudah saya bilang mama saya tidak bisa diandalkan. 4. Karena Bu Su sudah bilang, saya juga tidak menyarankan Anda melelang tanah ini. Anda serius? Itu cuma Bu Su. Ngomong sembarangan, kalian benar-benar percaya. Itu grup Suanhai kita. Seumur hidup tidak akan bisa mencapainya. Dia bahkan mencari kerja harus dibantu Ziu.
Bagaimana dia bisa punya informasi internal dari konglomerat? Bagaimana jika apa yang Busu katakan benar? Tanah Jalan Hengyun dilelang oleh peserta nomor 12. Dibeli dengan harga 40 juta. Laku. Sial, kita melewatkan tanah di Jalan Hengyun, tidak ada lagi yang cocok untuk kita. Bu, kamu sudah membuat kami dalam masalah besar. Harga jual ke orang lain setidaknya lebih mahal setengahnya. Kita ingin membangun pusat inkubasi selebriti internet. Ini sepertinya tidak mungkin lagi. Kalian bertiga. Bu, kamu masih tertawa kalau bukan karena kamu mengacau. Apakah kami bertiga akan seperti ini? Saya seharusnya tidak. Memberikan hak lelang kepada Bibisu selanjutnya adalah tanah terakhir dalam lelang ini. J4. Saya yakin semua orang pasti sudah sangat jelas. Harga tanah ini J4. Ini tanah yang bagus. J4. Tanah mana ini? Tidak tahu. Setiap tanah yang ditunjuk resmi memiliki kode khusus. Tapi meskipun kita tahu tanah mana itu, kita juga tidak mampu membelinya. Tanah ini termasuk tanah di Teluk Selatan. Ini tanah di Teluk Selatan, Bu. Bagaimana kamu tahu, Bu, apa yang kamu katakan benar? Apakah informasi ini dapat dipercaya? Apakah saya bisa menipu kalian? Sudah-sudah, jangan bilang lagi. Tanah J4 ini adalah tanah yang dikenal semua orang. Tanah di Teluk Selatan. Harga awal. Tanah ini bagus, cocok untuk kalian. 200 juta Bibisu. Bibisu, jangan terlalu bersemangat dulu. Saya memberikan hak lelang ini kepadamu untuk merasakan suasana. Jangan benar-benar ikut lelang. Lagi pula kita juga tidak mampu membelinya. Tapi Bibisu benar. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Bu, nanti saya yang akan menawar, jangan mengacau lagi. 210 juta. 220 juta. 260 juta Hauziu. Perusahaan kecilmu itu, apakah memiliki begitu banyak uang tunai? Saya berani menawar, tentu ada alasan saya. Jangan repot-repot. Bengkel Castle ini. Tetap saja bengkel kecil sekompak apapun. Bisa menyaingi perusahaan besar? 280 juta. 300 juta. 300 juta pertama. 310 juta. 400 juta. Lelang ini harus punya aura. Aura itu aura. Tapi uangnya nggak ada. Tante Su, meski kita jual rumah, nggak bakal nyampe 1/10-nya Tante Su. Mending kembalikan saja merek ini padaku. Tanah bagus ini 10 miliar pun layak. Mama, kamu beneran. Lelang yang Mama ikuti akan kubayar sendiri. Sekarang ini acara lelang yang serius. Kalau menang lelang, tapi nggak bisa bayar, bukan cuma harus ganti rugi, tapi juga bayar denda 50%. Dan akan ditanyai pihak berwenang kalau parah. Bisa kena tuntutan hukum Hauziu. Sudah jelas belum? Aku. Ziu, jangan memaksakan diri. Kita nggak mampu sekarang, Ziu. Lelang ini diadakan oleh Ketua Li. Kamu minta maaf sama Ketua Li, Tante Su. Dia nggak ngerti, dia nggak paham aturan lelang ini. Kurasa semua orang juga nggak akan mempermasalahkannya, kan? Hauziu, kamu serius mau ikut lelang? Demi ucapan main-main mamamu, layakkah? Ketua Li, aku. Sudahlah, aku anggap mamamu bercanda lagi pula. Kamu juga orang yang kubicarakan. Kita mulai lelang lagi. Yang tadi sudah lewat. Terima kasih, Ketua Li, terima kasih. Jaga mamamu jangan sampai bikin ribut lagi. Ya. Kok aku jadi bikin ribut? Mama, mana ada aku punya 400 juta buat lelang tanah. Kalian bertiga nggak bisa ngumpulin 400 juta. Mama, kamu gila, itu 400 juta. Bukan 400 ribu. Kamu tahu nggak 400 juta itu? Apa maksudnya ya, Tante Su? Kamu bahkan bisa menjual kami bertiga. Itu pun tidak akan cukup untuk menutupi kekurangannya. Jadi ini masalah uang. Ibu mengerti itu bagus. Anakmu ini tidak semakmur yang kamu bayangkan. Baiklah semuanya sekarang. Mari kita mulai lelang ulang. Dimulai dengan
400 juta. Nak, kamu tidak punya uang. Ibu bisa meminjamkanmu, ibu punya uang. Kamu punya uang dari mana uangmu? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ziu, Selama bertahun-tahun kamu setiap hari selain belanja, ya main saham, pernahkah kamu bekerja? Sebenar-benarnya sehari pun kamu masih punya uang. Seserius itukah? Tidak seriuskah lihat dirimu sekarang? Sudah jadi seperti apa sudah tua? Masih jadi magang sudah kami bilang berkali-kali. Kamu anggap angin lalu kamu mau perusahaan kami. Terpaksa bangkrut baru puaskah? Nak, kamu terlalu emosi. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Barusan Ketua Li kasih kamu kesempatan. Kenapa kamu tidak turun sekarang mau aku cari? 400 juta di mana? Ibu bilang akan bantu kamu, ibumu dulu. Sudah Suhuan, kamu benar-benar tidak mengerti. Beli tanah ini perusahaan mereka bertiga akan bangkrut. Untuk kenakalanmu kamu mau hancurkan usaha anakmu. Bertahun-tahun ini kah hasil yang kamu mau? Ketua Li. Hao Ziu melihat kamu adalah setengah muridku, aku akan bantu kamu sekali lagi. Aku tawar 410 juta. Ada yang mau menawar lagi? Terima kasih Ketua Li, terima kasih. Tidak usah terima kasih, setelah lelang selesai. Bagaimana menangani urusan ibumu? Kamu sudah tahu harus bagaimana. Aku mengerti. Ibu, bagaimana kalau aku ganti pekerjaanmu? Nak, kamu mau usir ibu? Ibu, aku tidak mau usir kamu, tapi aku. Sudahlah, aku sudah mengerti. Ibu bilang akan membantumu, percayalah pada ibu. 410 juta pertama. 500 juta. Ibu, kamu gila. Nak, percayalah pada ibu. Bibi Su, kamu benar-benar keterlaluan, lebih baik kamu pulang saja. Di sini tidak cocok untukmu, aduh. Habis seumur hidupku, aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Suhuan, kamu sengaja mengacau ya? Aku mengikuti proses lelang, kenapa disebut mengacau? Kamu tentu bisa menawar, tapi jika tidak bisa menyediakan dana yang sesuai, tidak hanya harus membayar denda 50%, tapi juga harus menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai. Apa kamu pikir aku tidak bisa menyediakan uang sebanyak ini? Maaf, jujur saja. Kalian berapa orang ini tidak bisa mengumpulkan setengahnya. Lelang properti yang bagus kamu buat jadi seperti ini. Baiklah, aku serahkan padamu. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Umumkan hasilnya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kamu menggunakan nama Tuan Chen untuk menyusup ke perusahaan. Aku belum menghitung denganmu nanti Tuan Chen datang. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Sungguh lucu mengandalkan bintang yang menyusup ke acara, benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting, aduh. Orang yang tidak sadar diri. Sudah banyak aku lihat, tapi orang yang tidak sadar diri seperti ini baru pertama kali aku lihat. Hao Ziu mendapatkan ibu seperti ini. Benar-benar sial ke depannya. Pikir saja sudah kasihan. Kamu umumkan hasilnya dong. Habis. Pertama. Kedua, ketiga. Tunggu dulu. Tuan Chen, Anda datang. Halo Tuan Chen. Anda datang juga tidak memberitahu sebelumnya, biar aku menjemput Anda. Menjemput mana berani saya meminta orang tua keluar menjemput. Orang tua Tuan Chen, jangan bercanda, saya hanya lebih tua. Beberapa tahun saja, kata orang tua. Saya tidak pantas. Bukan tentangmu, sudahlah, sampai mana kalian? Baru saja selesai lelang tanah Nanwan, meskipun ada si badut kecil mengacau, aku tetap berhasil mendapatkan tanah Nanwan untuk dilelang dan akan kuberikan kepada Tuan Chen. Kamu sudah menang lelangnya? Bukankah aku baru bilang aku mau menambah tawaran? Tuan Chen, sebenarnya aku berencana untuk membeli tanah Nanwan dan memberikannya kepada Tuan Chen. Mengapa Tuan repot-repot melakukannya sendiri? Tidak perlu, aku akan memutuskan sendiri. Masih ada yang mau menawar? Deal. Selamat kepada Tuan Chen. Kak Su, aku dengar kamu juga sedang melihat tanah Nanwan ini. Jadi aku menang lelangnya khusus untukmu. Ini sebagai permintaan maafku karena terlambat datang hari ini dan tidak sempat bertemu denganmu. Kamu ini sudah deh. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Benar Kak Su? Oh ya. Barusan aku dengar dari Limei ada badut kecil yang mengacau di lelang. Siapa itu? Membuat Limei marah sekali, tidak mengganggu kenyamananmu kan?
tidak apa-apa. Tuan Chen, aku hanya bercanda tadi. Jangan diambil hati. Untuk apa kamu ingin tanah Nanwan ini? Anakku dia bergerak di bidang e-commerce, dia ingin membuat pusat inkubasi selebriti internet. Hao Ziu CEO dari grup Tiankuo. Tanah ini aku beli untuk membantunya. Halo Tuan Chen. Grup Tiankuo di bawah asosiasi Limei. Sebuah perusahaan kecil di bidang e-commerce. Limei aku sudah tahu. Hei, kenapa kamu juga datang? Aku akan segera keluar. Kalian lanjutkan dulu, aku mau menemui seseorang. Tuan Chen, lihatlah. Apa yang baru saja kamu lakukan padanya? Apakah kamu tidak sopan kepada Kaksu? Tuan Chen, Anda dan Bibi Su. Apakah kalian tahu bahwa Kak Su adalah penyelamatku saat aku berada di titik terendah? Dia menyelamatkanku. Tanpa kebaikan Kak Su, tidak akan ada aku. Chen Zhe seperti sekarang, ini siapa pun yang tidak sopan kepada Kak Su. Berarti melawan Chen Zhe. Tidak berani. Kamu adalah anak Kak Su? Benar Tuan Chen sebenarnya. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Grup Suanhai Anda memiliki posisi yang sangat penting dalam industri real. Saya pikir, saya ingin meminta kerjasama melalui e-commerce untuk mengirim produk ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak bisa. Ini itu. Tanah di Nanwan itu. Adalah hadiah saya untuk Bibi Su sendiri yang akan menggunakannya. Kalau begitu saya tidak akan berkata apa-apa tapi menyerahkannya kepada Anda. Benar-benar tidak bisa. Mr. Chen. Sudah, nanti kita bicarakan lagi. Lanjutkan saja, saya masih punya hal penting untuk dibicarakan. Ziu, tanah ini sangat penting bagi kita. Mr. Chen ini. Bagaimana bisa ingkar janji? Saya juga tidak tahu bagaimana bisa Mr. Chen, yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis, reputasinya selalu baik. Apalagi ibu saya pernah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas? Ya, tanah Nanwan ini sangat berharga bagi kita, tapi bagi Mr. Chen ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun. Bagaimana mungkin Mr. Chen akan merusak reputasinya hanya untuk sebidang tanah? Periksa apa yang sebenarnya terjadi tadi. Orang seperti Limei berpikiran sempit. Tidak punya visi jauh, bahkan berani tidak menghormati Nona Su. Anak Nona Su seharusnya tidak bekerja di bawah orang seperti ini. Ya, aku akan membeli grup Tiankuo. Nanti aku akan memberikan tanah Nanwan dan banyak sumber daya lainnya sebagai hadiah untuk Hao Ziu, untuk mendukung penuh karir Hao Ziu. Limei Su Jie malas berurusan denganmu. Aku Chen Zhe. Tidak sebesar itu toleransinya, berani tidak menghormati Su Jie. Kalau aku ketahui lagi, kamu menyusahkan Hao Ziu. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Su Jie, bertemu dengan Anda sangat sulit. Xiao Wang, ada apa yang begitu misterius? Sampai harus memanggilku keluar untuk berbicara secara pribadi. Dalam beberapa hari ini, banyak industri di Jiangcheng diserang oleh modal yang tidak jelas. Secara permukaan terlihat tenang, tapi aku merasa akan ada kejadian besar. Jadi, aku ingin meminta Anda untuk menyelidiki hal ini. Atas nama semua perusahaan di Jiangcheng, saya berterima kasih kepada Anda. Anda tidak perlu khawatir. Su Jie, bagaimana saya tidak khawatir? Sebagai gubernur Jiangcheng, saya selalu bekerja keras. Berharap Jiangcheng bisa lebih baik sekarang. Ibu kota yang tidak dikenal menyerang Jiangcheng. Ekonomi Jiangcheng akan terpukul. Bagaimana saya tidak bisa khawatir? Dapat menyerang semua lapisan masyarakat dalam waktu singkat. Pasti tidak kompeten. Gagal menyelidiki siapa. Jadi hanya tolong. Anda adalah pendiri konsorsium Suanhai. Hanya predator komersial seperti Anda yang memiliki kekuatan. Lindungi Jiangcheng. Hal ini sebulan yang lalu. Aku sadar. Jangan khawatir tentang hal ini. Aku akan memperhatikan. Suster Su, atas nama seluruh Jiangcheng, terima kasih. Yang selalu sesuai dengan perintah Anda. Perusahaan besar di Jiangcheng. Babak pertama. Tidak ada reaksi sama sekali. Jelas tidak ada kesadaran. Kita bisa secara resmi membuka ini. Perang komersial.
Dia tidak suhuan. Aku tidak akan secara resmi menyerang. Kau adalah dewa Wall Street. Kenapa repot-repot dengan peran kecil seperti itu? Kau tidak tahu kebenaran. Ini adalah milik Suhuan dan aku. Pertempuran terakhir. Aku akan menginjaknya. Biarkan dia berdiri tanpa hari. Berikut akan diumumkan oleh Gubernur Wang. Daftar perusahaan unggulan Jiang Cheng. Gubernur Wang telah datang ke wajah Chen. Ini sangat besar. Jika Anda beruntung, Anda terpilih sebagai perusahaan yang sangat baik. Didukung oleh konsorsium Suanhai. Apakah ini hanya satu langkah? Lihat Li Mei tampaknya cukup percaya diri. Saya mendengar ada asosiasi. Ada banyak orang berbakat di internet. Terutama Hao Ziu itu, hanya beberapa tahun. Tampaknya baru-baru ini menjadi. Apa tren pemimpin e-commerce? Dengan keberuntungan sekarang diumumkan. Daftar perusahaan unggulan Jiang Cheng. Kau bilang kita punya kesempatan. Bekerja sama dengan konsorsium Suanhai? Grup Wan Feng. Permintaan kerjasama yang baru saja saya ajukan sudah ditolak. Aduh, jangan berkecil hati dong. Kita masih punya kesempatan kok, lihat. Baru saja kamu menggunakan nama Tante Su untuk mengajukan permintaan ke Tuan Chen. Tuan Chen itu tegas dalam hal profesionalisme. Pasti dia akan menolak. Tapi sekarang ini Gubernur Wang, yang secara pribadi mengumumkan daftar perusahaan terbaik. Situasinya jadi berbeda kalau kita punya kesempatan terpilih. Tuan Chen pasti tidak akan menolak kita. Kita harus percaya diri. Baik. Perwakilan perusahaan e-commerce terbaik di Jiangcheng. Tianquo Group. Kita dipilih oleh Suanhai Group, ngapain masih bengong? Cepat ucapkan terima kasih ke Gubernur Wang. Iya. Terima kasih Gubernur Wang. Tianquo Group adalah kebanggaan asosiasi kami. Kami pasti akan berusaha lebih keras tidak mengecewakan Gubernur Wang dan Tuan Chen. Tunggu dulu, konsorsium Suanhai kami tidak memiliki divisi e-commerce. Proyek ini jadi proyek dengan Tianquo Group. Dibatalkan. Apa? Tuan Chen, maksud Anda apa? Apakah ucapan saya tidak cukup jelas? Tuan Chen, Hao Ziu itu kan. Gubernur Wang tidak perlu khawatir, saya sudah punya rencana. Baik, kita ikuti saja keinginan Tuan Chen. Selain Tianquo Group, perwakilan terbaik yang baru saja diumumkan oleh Gubernur Wang, silakan ikuti saya. Gimana ini Tuan Chen? Jelas-jelas ini menarget Ziu Tuan Chen. Bagaimana bisa ingkar janji? Ini kan daftar bisnis yang disusun langsung oleh Gubernur Wang. Tuan Chen tidak bisa kasih muka sedikit pun ya. Masih belum paham ya awalnya Tuan Chen. Engine member Kentana di Nanwan Capita, Suhuan sebagai balas budi. Tapi Suhuan ini serakah ingin menyatukan anaknya dengan Tuan Chen. Ingin bergantung pada konsorsium Suanhai. Sekarang malah membuat Tuan Chen marah. Tidak hanya tanah di Nanwan yang hilang. Kerja sama bisnis masa depan Tianquo Group juga dibatalkan langsung oleh Tuan Chen. Rugi 2 kali deh. Hao Ziu, ini perbuatan ibumu. Ketua Li saya. Su Ji kerja di perusahaan Ziu, kamu sudah nyaman kan? Mau aku? Lumayanlah, kamu nggak usah khawatir. Oke Shenzong. Kamu juga datang sendiri, Su Ji ada di sini. Masa aku nggak datang, Su Ji ya? Aku sudah suruh orang untuk mengakuisisi grup Tianquo. Aku akan mengerahkan semua sumber daya untuk mendukung bisnis Ziu. Nggak heran Mr. Chen menolak bekerja sama dengan Tianquo ternyata. Sekarang sudah jadi satu keluarga. Wang Hai, kamu mau kemana? Aku mau cari Tante Su. Kamu masih cari dia buat apa? Dia udah bikin kita ribet, masih kurang apa? Kalau bukan karena dia kita udah lupakan. Dia kan ibuku, dia melakukan ini juga untuk membantuku. Kamu temani Ziu dulu, aku keluar dulu. Tante Su. Tante Su kok sama para bos besar ini? Wang Hai, kamu kan mau cari Tante Su. Tante Su dia. Lagi ngapain sih? Kamu lihat sendiri. Mama. Aku antar kalian. Mama. Sudah selesai. Mama, kamu ngapain? Kamu tahu mereka itu siapa? Kamu bisa gitu sikap ke mereka? Aku kenapa? Kamu lihat sikapmu ih. Kayak kebawahan, masih ngerasa kurang, bikin masalah.
Nak, kamu kebanyakan mikir hubunganku sama mereka. Lumayan baik. Baik apanya nah kamu lihat. Di samping Mr. Chen ada dua orang, satu adalah Gubernur Kota Jiang Cheng Wangwei, yang satunya adalah pejabat tinggi grup Xuan Hai Shen Chang'an. Mr. Shen, kamu dekat sama mereka, kamu gak bikin mereka marah kan? Masa aku bikin mereka marah? Mereka sengaja datang cari aku malah bikin mereka marah. Mereka minta tolong sama aku masih belum cukup. Mama, hari ini kamu bikin aku kacau. Kenapa? Sudahlah, bilang juga kamu gak ngerti. Dapat itu rezekiku, hilang itu takdirku, ayo pergi. Wah, pakai kata-kata gitu. Ayo makan dulu. Suhuan, kamu bikin gagal. Kontrak dengan grup Xuan Hai masih berani tinggal di sini. Aku merusak kerjasama dengan grup Xuan Hai. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bukan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu jangan banyak bicara, Ketua Li. Mr. Chen sudah jelas mengatakan di bawah grup Xuan Hai tidak ada industri e-commerce, jadi tidak bekerja sama dengan kami. Itu wajar, kenapa harus menyalahkan ibuku? Hao Ziyu, kamu percaya dengan omongan itu? Aku. Mr. Chen jelas-jelas tidak suka dengan ibumu. Baru saja mempermalukanku di depan banyak orang penting di Jiangcheng. Kalau bukan karena kamu yang berulah mengajaknya masuk ke perusahaan, bagaimana bisa ada situasi seperti Ketua ini? Li, dulu Bibi Su masuk ke perusahaan. Kan kamu yang setuju Bos Hao membawa Bibi Su ke resepsi. Juga kamu yang mengusulkan, sekarang ada masalah kamu langsung lempar ke kami, menurutmu ini pantas? Jangan ngomong yang tidak penting, kamu sendiri bilang. Apakah karena Suhuan kita kehilangan kerjasama dengan grup Xuan Hai, kamu bilang? Aku. Bagaimanapun dia adalah ibuku. Apapun masalah yang dia buat, aku yang tanggung. Kamu tanggung, kamu bisa tanggung. Bukan nak, maksudnya grup Xuan Hai sebenarnya mau kerjasama dengan perusahaanmu lalu membatalkannya. Ya, Karena kamu membuat Mr. Chen tidak senang kita kehilangan keberuntungan besar ini. Hah, aku kira apa? Grup Xuan Hai tidak mau kerjasama dengan orang sepertimu. Itu wajar. ibu jangan banyak bicara. Bibi Su, Anda jangan bicara yang tidak enak. Suhuan, apa maksudmu membuat kita kehilangan kerjasama yang penting ini? Tidak merasa malu, malah merasa bangga ya? Aku belum pernah melihat orang tua yang tidak tahu diri sepertimu. Aku tahu diri atau tidak bukan kamu yang menentukan. Justru kamu kehilangan kerjasama, malah menyalahkanku. Pemimpin sepertimu terlalu tidak mampu. Kamu berani melawanku. Ketua Li, ibuku tidak bermaksud begitu. Hao Ziyu, aku belum menghitung denganmu, kamu masih berani bicara. Bukankah aku sudah bilang keluarkan ibumu dari perusahaan? Kenapa dia masih di sini? Aku. Apakah kamu tidak mau bekerja lagi? Kalau tidak mau, sekarang juga aku keluarkan kamu dari asosiasi. Ketua Li, kamu terlalu berlebihan. Ziyu selama bertahun-tahun telah berkontribusi banyak kepada asosiasi. Semua orang melihatnya dengan jelas hanya dengan satu kalimat darimu. Kamu ingin mengusirnya, begitu saja benar-benar. Hao bekerja keras selama bertahun-tahun meskipun tidak ada prestasi besar. Setidaknya ada usaha dan pengorbanan. Tanpa Hao, bagaimana mungkin asosiasi ini bisa berkembang? Diam kalian, sekumpulan orang yang tidak tahu balas budi. Benar-benar sudah kelewatan saat kalian mendirikan perusahaan dulu. Bukankah asosiasi yang memberikan modal awal dan sumber daya? Hao Ziyu, ini kesempatan terakhir yang aku berikan padamu. Segera suruh ibumu pergi dari sini. Presiden Li, aku berjanji akan mengawasi ibuku baik-baik agar dia tidak membuat masalah lagi. Apakah kamu benar-benar harus bersikap sekejam itu? Anak, jangan dengarkan dia, nanti dia mau tetap tinggal. Tidak akan ada kesempatan lagi. Bu. Tuan Hao, ada kabar baik luar biasa. Sekretaris Tuan Chen baru saja menelepon dan mengatakan ingin mengundangmu bergabung di bawah bendera grup Xuan Hai. Apa katamu? Sekretaris Tuan Chen baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka mengundangmu bergabung. Grup Xuan Hai mengundang perusahaan Hao Ziyu untuk bergabung dengan grup Xuan Hai. Diundang oleh Tuan Chen untuk bergabung dengan grup Xuan Hai. Kalian pasti sedang bermimpi. Grup Xuan Hai adalah raksasa besar bahkan di seluruh negeri. Meskipun hanya cabang Xia Country, mustahil mereka tertarik pada perusahaan kecil seperti Tiankuo Group yang cuma semacam bengkel kecil. Meskipun Tuan Chen punya rencana itu, mana mungkin dia memberitahumu duluan. Tanpa memberitahu Presiden Li juga merupakan tokoh besar di Jiangcheng lagi pula. Hao Ziyu adalah anggota asosiasi kita menurutku. Tuan Chen tidak seharusnya bertindak sebagai tidak itis. Sepertinya kamu sangat panik melindungi tuanmu sampai kamu kehilangan akal sehat. Membuat kebohongan macam ini untuk menipuku, apakah kamu sendiri percaya? Aku tidak berbohong. Cukup. Tuan Hao, aku. Seorang presiden kecil macam aku mana mungkin bisa menarik perhatian Tuan Chen hingga mengundangku secara khusus hal semacam itu. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Hao Ziyu, jika kamu bisa menyadari hal ini lebih awal, mungkin situasimu tidak akan seperti ini sekarang. Kalau bukan karena ulahmu sendiri membawa ibumu ke dalam grup, kamu sudah bisa mendapatkan dukungan dari grup Xuan Hai sejak lama. Masihkah kita satu asosiasi? Setelah kehilangan kesempatan kerja sama, kalian hanya bisa mengeluh dan bicara omong kosong? Cukup Hao Ziyu, keputusan ada di tanganmu. Apakah ibumu yang pergi atau kamu dan ibumu yang pergi? Mama, lihat ini, apa-apaan ini? Ketua Li, saya sudah memutuskan tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan. Dia tetap ibu saya, kalian memperlakukannya seperti ini. Saya juga tidak akan lanjut. Mama, ayo pergi. Makan. Berhenti Hao Ziyu, ini sikapmu?
Kalian berdua ibu dan anak sudah merusak semuanya, tidak merasa bersalah. Malah semakin menjadi-jadi ya. Saya bilang dia ibu, saya tidak peduli. Kesalahan apa yang dia lakukan saya yang tanggung. Kamu pikir keluar dari asosiasi sudah selesai ya? Saya sekarang akan blokir grup Tianquo, jangan menyesal ya. Saya tidak menyesal, perusahaan hilang bisa dibangun lagi. Tapi ibu saya. Hanya ada satu. Tidak apa-apa nak, keberadaan grup Tianquo. Bukan dia yang menentukan. Jalan ini kamu yang pilih, jangan bilang saya tidak kasih kesempatan. Umumkan blokir grup Tianquo. Apa? Grup Tianquo sudah tidak termasuk di bawah asosiasi lagi Pahau perusahaan Tianquo. Sekarang di bawah grup Xuanhai. Apa? Benarkah? Benar, lihat ini. Ah, kamu ngapain? Saya tidak bermimpi kita bergabung dengan grup Xuanhai. Hei, benar, hahaha. Nak, apa yang saya bilang tadi, Li Mei sekarang ingin mempertahankanmu tidak bisa lagi. Mama, kamu masih bilang begitu. Kalau bukan karena kamu, kita sudah lancar bergabung dengan grup Xuanhai. Tidak akan ada masalah seperti ini. Baiklah, baiklah. Bibi Su, hal ini benar-benar kamu yang lakukan ya, Wang Hai. Kamu ingin Bibi Su memperkenalkanmu ke Yang Xibin. Kamu tidak perlu sampai merendahkan diri seperti itu. Grup Xuanhai berani merebut orang saya. Saya mengagumi bakat Pak Hao, apa hubungannya denganmu? Merebut orang saya kamu pantas? Panggil orang. Salam Pak Hao. Saya. Maaf Pak Hao atas tindakan saya yang terlalu lancang. Saya sudah menyiapkan hadiah besar tanah di Nanwan. Dan sumber daya, seperti endorsement selebriti, semuanya, untuk Anda, mohon bergabung dengan kami grup Xuanhai. Mohon Pak Hao bergabung. Tidak, Pak Chen, saya bersedia bergabung dengan grup Xuanhai. Anda tidak perlu seperti ini. Terima kasih Direktur Hao bintang iklan. Ada yang Shibin tentu ada. Bagus sekali, bagus sekali. Direktur Chen, tindakan Anda tidak sesuai aturan, bagaimana bisa? Grup Tianquo juga merupakan perusahaan di bawah asosiasi kami. Anda tidak memberi kabar sama sekali, langsung merekrut ini. Perintahkan agar asosiasi Li Mei lenyap. Dengan begitu kamar dagang Li tidak akan ada lagi. Grup Tianquo bergabung dengan kami akan menjadi sah. Jangan hanya bercanda. Kalau begitu Anda setuju, saya merekrut perusahaan Direktur Hao. Setuju, saya setuju sepenuhnya. Ayo pergi. Direktur Hao, semoga kerjasama kita menyenangkan. Tentu. Sudah lakukan apa yang harus dilakukan. Kami juga mau makan. Saya pergi dulu, Anda sibuk. Selamat tinggal Pak Chen. MA tadi lihat tidak? Li Mei di depan Pak Chen seperti anak ayam. Kamu di depan orang. Bahkan ini pun bukan kamu ke depannya. Harus lebih menghormati, jangan sok tua. Saya sok tua. Tapi hari ini tetap harus berterima kasih padamu, kalau tidak kamu berjasa pada Pak Chen mungkin hari ini saya akan kehilangan perusahaan ini. Siapa sangka Pak Chen sebelumnya menolak bekerja sama dengan kita. Ini untuk memberi kita kejutan besar hari ini. Beruntung ada Tante Su, tetap ibu angkat saya walaupun dia tidak punya kemampuan, masih magang di perusahaan anaknya sendiri. Tapi Direktur Chen berhutang budi padamu. Ini prestasi besar. Puji saya saja, kenapa harus menjatuhkan saya? MA, walaupun kamu berjasa pada Pak Chen hari ini, dia menanggung. Tekanan besar membuat kita bergabung dengan grup Xuanhai. Sudah impas kamu ke depannya. Jangan terlalu besar kepala dia. Punya latar belakang besar. Dia punya latar belakang, saya tidak punya. MA, latar belakangmu ya saya cuma. Latar belakangmu sekarang masih tunas, belum tumbuh besar. Baik, ke depannya kamu jadi latar belakang saya. Ibu ini juga latar belakangmu ke depannya kalau ada masalah. Jangan khawatir, Mama akan selalu membantumu. Bibi Su, apakah Anda benar-benar memiliki latar belakang besar? Saya tidak perlu latar belakang apapun, saya sendiri adalah latar belakang terbesar. Mama, jangan bicara besar anakmu ini. Benar-benar tidak meremehkanmu, saya hanya berharap kamu bisa lebih realistis, jangan terlalu banyak bicara besar. Saya tahu kamu karena tidak puas dengan dirimu sendiri, jadi menggunakan kata-kata gila untuk menutupi diri, tapi begitu orang lain juga tidak akan memandangmu lebih tinggi. Saya tidak menutupi diri, sudahlah, saya lapar. Mari kita makan. Itu baru benar, dengar kata anak tidak akan salah, ayo. Makan. CEO Hao hari ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Ini adalah restoran ternak di seluruh kota. Hari ini, saya harus makan sepuasnya. Jangan salahkan teman tidak punya perasaan. Hanya sebuah klub, lihat kalian. Saya dengar di sini. Makan biasa saja, bisa menghabiskan banyak uang. Hari ini berkat Bibi Su. Ada yang mentraktir. Minggir, jangan ganggu mama saya. Berhenti, restoran kami hari ini ada tamu penting. Semua ruang privat sudah dipesan. Maaf ya semuanya, silakan kembali. Siapa yang begitu besar sampai memesan seluruh tempat? Mereka banyak orangnya kami. Atur saja tempat apapun. Mereka tidak banyak, hanya satu orang. Tapi tamu penting ini identitasnya cukup sensitif. Semuanya silakan kembali. Satu orang memesan seluruh restoran. Ini terlalu arogan. Arogan? Dia adalah bintang puncak dunia hiburan.
Idola nasional Yang Sibin. Seperti kalian pantaskah duduk, makan bersama dengannya? Yang Sibin. Kalau begitu karena itu adalah Yang Sibin. Maka kita tidak boleh pergi ya. Kami hari ini makan di sini. Kalian benar-benar dua orang yang lucu. Bibi Sukamu mau kemana? Bukan orang sudah memesan tempat. Jangan buat masalah di sini. Sudah cukup, ini adalah klub anggota. Tempat pribadi, tidak boleh kalian membuat keributan, cepat pergi. Nanti kalau guru yang menyalahkan kalian, siapa di antara kalian yang bisa bertanggung jawab? Aktor bayangan yang menyalahkan kami? Itu tidak mungkin. Kamu bilang tidak disalahkan ya, tidak disalahkan? Menurutku kalian ini, sepertinya ada sedikit uang. Kenapa belum sebijaksana kakak ini? Kakak orang ini bukan kakak biasa. Orang ini adalah mantan kekasih aktor bayangan Yang. Kekesilemannya. Dia adalah cinta pertama aktor bayangan Yang. Benar. Kalau dia cinta pertama aktor bayangan Yang, berarti aku ini adalah istri aktor bayangan Yang saat ini? Kalian ini keluar rumah juga nggak lihat cermin dulu. Lihat sendiri bagaimana kelakuan kalian, berani menghina pria idamanku. Menghina? Aku hanya bicara fakta. Fakta? Kalian ini berbohong. Malu-maluin aja aktor kami sejak debut. Tidak pernah ada gosip buruk. Belum pernah dengar apa-apa soal cinta pertama. Hari ini kalian tidak hanya bikin onar di tokoku, tapi juga berani menghina aktorku. Cepat pergi dari sini. Kalau masih berbicara sembarangan, aku akan panggil satpam. Kenapa kamu nggak percaya? Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami cuma makan di sini, Yang Sibin nggak akan menyalahkan kami. Kamu pikir aku akan percaya kalian? Kakak katakan. Apa hubunganmu dengan guru Yang? Jangan tunjuk-tunjuk pakai jarimu yang bau itu. Waktu aku pacaran sama Yang Sibin, itu sudah 30 tahun lalu, sudah jadi sejarah lama. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Kamu benar-benar pernah pacaran sama aktor bayangan? Bagaimana aku bisa tertipu olehmu kalau aku jadi kamu? Aku bakal ngomong yang sebenarnya, masa berani bohong gitu? Ini adalah kebenaran. Kalian hari ini sudah bekerja sama untuk datang dan membuat keributannya. Kalian ini sedang apa? Aktor, Huan, kenapa kalian di sini? entah dari mana datangnya beberapa orang norak. Ngotot mau makan di sini. Aku sudah bilang kepada mereka bahwa tempat ini sudah kamu booking. Tapi mereka tetap membandel dan gak mau pergi. Kamu bilang siapa yang nggak mau pergi? Sekarang aku panggil satpam buat usir orang-orang nakal ini. Tenang aja. Pasti nggak ganggu kamu makan. Kamu bilang siapa yang nakal? Mereka emang nakal banget. Apalagi Simbak ini, dia ngomong. Gak sopan sama kamu, bilang kamu. Itu pacar pertamanya padahal kamu kan idola nasional. Dia ini ngomong sembarangan. Dia beneran ngomong gitu? Iya dong, sekarang aku panggil satpam buat usir mereka. Huan, kamu akhirnya ngaku. Perasaan kita berdua ya. Dia beneran pacar pertama yang Yingdi. Ini apaan sih? Udah deh, karena kamu yang bayar, aku pergi dulu. Huan, tetap di sini makan bareng yuk. Nggak. Kamu pura-pura pinter sama aku, seru ya? Apa? Huan, kamu sengaja datang buat ketemu aku. Kan pengen makan bareng sekarang. Sesuai keinginan kamu, kenapa mau pergi? Sengaja datang ke sini bukan? Kamu salah paham deh. Jangan pura-pura, Huan, kamu pasti ngecek jadwal aku terus ngikutin sampai sini. Kenapa mau berhenti di tengah jalan? Kamu datang ketemu aku seneng banget. Itu artinya di hati kamu ada aku kan? Sibin, kamu kebanyakan mikir. Ziu Om tanya kalian. Gimana bisa sampai sini? Emma, aku bilang kan. Kenapa kamu bawa kita ke sini ternyata? Iya kan, bener banget. Aku buktiin kita ke sini. Itu keputusan Tante Su. Iya. Kamu. Udah masuk aja. Bos, Huan itu pacar pertamaku. Kedepannya ketemu dia sama aja ketemu aku, kalau aku lihat kamu nggak sopan sama dia, jangan salahin aku. Ngerti. Ayo pergi. Nanti aku urusin kalian. Kalian berdua nanti ikutin aja ya. Dulu waktu ibu melahirkan aku, ayah langsung mengalami kecelakaan dan meninggal selama bertahun-tahun. Dia sendirian membesarkan aku, sudah lama ingin mencarikan pasangan untuknya. Ayo. Sini, coba ini. Oke. Huan, kamu mau makan apa lagi? Aku akan ambilkan 2 lagi untukmu. Ah, sudah cukup, tidak usah. Jangan khawatir soal harga, aku member di sini. Ada harga member kok. Wah, hari ini
Kamu bisa mencicipi makanan enak ini. Semua berkat paman yang cepatlah berterima kasih padanya. Huan, aku ingin bertanya padamu. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku punya uang bisa menghidupi kita berdua. Kalau kamu tidak berani mendekatiku karena merasa rendah diri. Sebenarnya. Halo, Kasu. adik Wang. Tidak baik modal misterius itu. Sudah mulai menyerang kota Jiangcheng. Langsung saja. Aku ingin meminta grup keuangan Suanhai untuk menanamkan modal 2 miliar. Mohon Kasu bantu kota Jiangcheng melewati masa sulit ini. Adik Wang, begini caramu menyelesaikan masalah. Kalau perlu, berapapun uangnya aku bisa berikan. Tapi apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Aku beritahu kamu, uang bukan segalanya. Terkadang menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah justru membuatnya semakin buruk. Tapi Kasu aku. Sudah, kamu tenang dulu, aku sedang makan, nanti kita bicara lagi. Tadi aku bilang apa ya? Suhuan, maksudmu apa? Aku kenapa? Masih pura-pura. Barusan aku bilang ini untuk memberitahumu. Tidak perlu khawatir, karena masalah keuangan kamu perlu. Aku memarahimu tidak kok. Astaga, paman yang itu. Tampan, kaya dan tulus padamu. Bagaimana bisa kamu bilang begitu padanya? Aku tidak bilang apa-apa. Bibisiu, kamu ini benar-benar keterlaluan. Paman yang itu berharap kamu menghilangkan kekhawatiran finansial. Tapi kamu malah tidak menghargainya. Bahkan kamu menghina dia. Kamu berhenti dulu. Kapan aku menghinanya? Ibu, kamu masih berani bilang tidak pantas ya? Paman yang maaf ya. Ibu, saya memang tidak mengerti, saya minta maaf atas namanya. Sebenarnya saya sudah terbiasa. Dia memang keras kepala sejak muda dulu. Saya meminta bantuan keluarga untuk membantunya bekerja di perusahaan besar, tapi dia tidak hanya tidak menghargai, malah bersikeras pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Bahkan bilang ingin membangun konglomerat. Saya sudah berusaha keras membantunya mendapatkan banyak koneksi dan sumber daya. Tapi dia tidak pernah memanfaatkannya dengan baik hasilnya. Sekarang masih harus mengandalkan kamu anaknya untuk bekerja makan. Ah, paman yang ibu, saya memang. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menjelaskan untuk ibumu. Ini bukan salahnya yang harus disalahkan. Hanya saya sendiri. Terlalu mencintai. Paman yang Anda benar-benar teladan bagi kami pria. Huan, kamu jangan keras kepala lagi. Saya benar-benar ingin membantu, kenapa kamu tidak menghargai? Kalau kamu setuju sekarang, saya akan telepon Chen Ze biar dia mengatur pekerjaan terbaik untukmu. Meskipun dia mungkin tidak akan memandang saya. Tapi selama kamu butuh, saya yang Sibin akan berusaha keras untuk membantumu. Ibu, paman yang sudah bicara sampai segini. Kenapa kamu masih tidak menghargai? Saya ini. Xiao Wang, kenapa lagi? Bukan sekarang, bukan uang. Malah minta orang, aduh. Koneksi ini berguna tidak? Bisa menyelesaikan masalah tidak? Jangan bilang Chen Ze. Bahkan Shen Chang'an dikirim pun apa gunanya? Xiao Wang, untuk menempa besi diri sendiri harus kuat. Koneksi ini apakah serba bisa? Sudah, kamu tenang dulu. Barusan bicara soal pekerjaan ya. Sudah, gengsi itu penting banget ya. Barusan saya bilang semua ini untuk kebaikanmu. Kamu benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Memalukan saya. Tahu kamu baik untuk saya. Lalu kenapa kamu masih mengejek saya, Suhuan? Bisakah kamu sadar diri, lihat keadaanmu sekarang? Saya sangat tulus padamu. Kamu tidak menghargai itu sudah cukup, kenapa kamu masih menghina saya dengan nada sarkastik? Apa salah saya? Hingga kamu menyerang saya dengan kata-kata kejam seperti itu. Sibin, kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar tidak membicarakanmu. Bukan membicarakan saya, lalu apa maksudmu? Apa kamu mau bilang uang tidak penting bagimu, atau mau bilang Chen Ze Shen Chang'an benar-benar anak buahmu ya? Ah, jangan bilang begitu tentang dia. Saya selalu menganggap mereka sebagai teman. Teman. Mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Bu, jangan terlalu keras, kurangi bicaramu. Paman yang maaf ya. Tidak apa-apa, begini saja. Kalian duduk dulu di sebelah. Saya mau bicara dengan ibumu. Baiklah, Bu. Kalau kamu benar-benar bijak, jangan terlalu memikirkan gengsimu. Jujurlah dan bicaralah baik-baik dengan Paman Yang. Saya sudah jujur kok.
Huan. Apa kamu benar-benar mengerti? Ini adalah zaman di mana uang dan koneksi yang berkuasa. Saya tanya sekali lagi. Apa kamu mau jujur dengan saya? Tentu saja. Ada apa lagi? Bisakah kalian menghadapi masalah tanpa minta bantuan saya kapan kalian bisa bertanggung jawab? Sudah terserah kalian. Hibin. Kesalahpahaman kita terlalu dalam, saya perlu menjelaskannya dengan baik padamu. Maaf, saya terlalu lelah. Tidak mau mendengar kamu terus berbohong. Saya benar-benar kecewa padamu. Saya perlu tenang dulu. Hibin. Paman Yang. Ini. Ziu, kamu anak yang baik. Tapi ibumu saya sudah lelah. Aku pulang dulu ya, kalau ada kesempatan. Kita ketemu lagi. Paman Yang, tunggu dulu. Chenze Wang Wei. Huan, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Orang-orang penting itu. Aku aja nggak bisa deketin. Shen Chang'an. Itu kan pejabat tinggi dari grup Xuanhai. Dia bakal nelpon kamu. Huan. Kalau kamu beneran mau bikin aku kesal, perlu nggak sih segitu kekanak-kanakannya? Mama, kamu ngomong apa lagi sih? Sampai bikin paman yang marah gitu. Enggak kok. Aku cuma terima 2 telepon. Pasti kamu ngomong sembarangan bikin paman yang marah. Waduh, perusahaan kita mau bangkrut. Gimana sih tiba-tiba aja? Perusahaan kita hampir bangkrut. Nggak cuma kita siang ini. 90% perusahaan di Jiangcheng kena serangan modal misterius. Bahkan grup Xuanhai nggak bisa hindarin. Bahkan raksasa, seperti grup Xuanhai kena serangan. Nggak lihat saham grup Xuanhai? Udah jatuh ke titik terendah. Ini sebenarnya gimana sih? Padahal semuanya udah mulai membaik. Modal seperti apa sih? Yang bisa dalam waktu bersamaan serang semua perusahaan di Jiangcheng. Nggak, aku harus tanya ke Tuan Chen. Kita udah datang. Tuan Chen. Kapan, Wang? Anda tahu ini sebenarnya gimana sih? Udah beberapa hari lalu. Aku udah ngerasain gelagat ini sayangnya. Aku belum sempat bersiap, mereka udah bertindak. Maaf, dalam kondisi kayak gini, aku juga nggak bisa berbuat banyak. Bahkan kamu juga nggak bisa apa-apa. Tapi ini belum situasi mati. Aku tahu masih ada satu orang yang bisa selamatkan pasar Jiangcheng. Siapa? Siapa orangnya sekarang belum bisa dibicarakan. Nanti pas waktunya kalian pasti akan tahu. Ziu, kamu mikir apa sih? Jangan-jangan kamu masih mikirin siapa orangnya ya? Udah deh, nggak usah nebak-nebak toh Tuan Shen. Udah bilang nanti pasti tahu sendiri. Sudahlah, jangan khawatirkan aku. Aduh. Telepon dari Bibi Su. Oh iya. Kita bisa tanya Bibi Su, siapa tahu dia punya cara dia. Bergentang sepenanya pada, Ziu untuk menjaga makannya. Apa yang bisa dia ketahui? Sudahlah, aku tidak mau membicarakan ini dengannya. Hanya menambah masalah saja. Apaan sih, Bu? Aku lagi jalan-jalan sama Li Feng dan Wang Hai, kamu gimana? Aku di kedai malam bawah, kalian datang juga ya? Oke, aku ke sana sekarang. Ayo pergi cari ibuku. Bocah ini. Dia takut aku khawatir, makanya tidak memberitahuku kesulitannya. Berhenti. Huan, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Tagih utang. Utang apa, Tuan Hua? Ini tidak ada hubungannya dengan suhuan utangmu. Aku akan segera menggantinya padamu, Yang Sibin. Kau berhutang banyak padaku kalau kalian tidak memberiku penjelasan hari ini. Jangan harap ada yang bisa pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Huan, jangan tanyakan apa-apa. Pergilah dulu. Hibin. Kau menjadi juru bicara produkku dan menerima 100 juta dariku. Sekarang reputasimu hancur, produk yang kau promosikan
telah banyak dikeluhkan oleh para pengguna. Kenapa bisa hancur begitu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Baru saja banyak sekali gosip palsu muncul di internet. Aku pikir, pasti ini ulah orang-orang yang menyerang Xuanhai Group. Jangan panik dulu Tuan Hua. Tentang masalah ini aku pasti akan memberimu klarifikasi besok. Klarifikasi? Klarifikasi apa? Aku merasa, sepertinya aku pernah melihatmu. Pendiri Xuanhai Group Su Huan. Iya. Huan-Huan kamu. Duduklah. Saat ini, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kamu sebelumnya bilang jangan bergantung pada kekayaan atau kekuasaan. Jangan bergantung pada koneksi. Semuanya benar-benar terjadi. Shibin, kamu mabuk ya? Aku tidak Huan-Huan. Kamu seharusnya senang sekarang. Akhirnya aku jatuh di tempat yang paling aku banggakan. Ternyata tanpa dukungan dari grup Xuanhai, aku benar-benar bukan siapa-siapa. Shibin, kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Huan-Huan, sudah saatnya. Kamu masih tidak mau jujur padaku. Aku hanya ingin membuatmu merasa aku cukup baik. Agar kamu lebih memperhatikanku. Harapan kecil ini saja kamu tidak mengerti. Mengerti. Kamu benar-benar mengerti. Tapi sudah terlambat. Shibin, kamu mau kemana? Lepaskan aku sekarang, bersama aku hanya akan membebanimu. Bagaimana bisa kamu membebaniku? Bukankah kamu selalu ingin bersamaku? Kamu lepaskan. Huan-Huan, kamu tahu berapa banyak hutang yang aku tanggung? Baru saja di tempat Pak Hua aku sudah berhutang 1 miliar. 1 miliar. Biarkan aku pergi, Huan-Huan. Aku sudah senang bisa melihatmu. Aku sudah puas. Shibin. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tenang dulu. Kamu lepaskan. Aduh Shibin, tenang dulu. Mari kita duduk dan bicara. Baik. Itu bukan Tante Su dan Paman Yang. Mereka akhirnya bersama. Bagus sekali kalau sudah begini semua senang. Aku tidak tahu dulu ibu kenapa terlalu banyak alasan. Aduh, tunggu apalagi, ayo cepat pergi. Ibu kenapa? Diam-diam pergi kencan dengan Paman Yang. Kebetulan ketemu. Itu berarti jodoh Paman Yang. Apakah aku harus ganti panggilan? Biaya ganti panggilanku mana? Ziyu, setelah makan ini aku harus pergi. Kenapa ibu? Apakah kamu membuat paman yang marah lagi? Hei nak, aku ini ibumu yang sebenarnya. Aku nggak peduli, aku mau paman yang. Ziyu. Ini nggak ada hubungannya sama ibumu, ini urusanku sendiri. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Malah nanggung utang yang banyak. Kalau hidup sama kalian, cuma bakal ngebuat kalian susah. Ayah ngomong apaan sih? Nanggung utang gimana, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kamu tadi manggil aku apa? Aku udah manggil kamu, ayah, kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku nggak bisa. Kenapa? Utangku kebanyakan. Ayah, kok bisa utangmu sebanyak itu? Kamu ini anak. Kok masih nggak balik manggil ayah? Apapun itu, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ziyu, niatmu aku hargai. Tapi meskipun kamu bisa cari uang sebanyak itu untuk bayarin utangku, aku nggak bisa nerima. Kamu masih muda, masa depanmu cerah. Kalau nanggung beban kayak aku,
Aku bakal ngerasa bersalah seumur hidup. Sudah. Sekarang ini semua cuma penampakan. Setelah malam ini semua yang dulu milik kalian bakal balik lagi. Penampakan Tante Su maksud kamu. Perusahaan kita masih bisa diselamatkan. Ibu sampai kapan kamu mau terus begini baru sadar? Tante Su bahkan grup Xuanhai. Sekarang aja susah nolong diri sendiri. Kamu pikir kamu siapa meskipun Dewa Dateng? Nggak bisa nebak arah perang bisnis ini. Itu karena perang bisnis ini, bukan dewa yang ngatur ibu. Sampai kapan kamu mau terus begini? Kamu bikin ribut di perusahaanku nggak apa-apa. Kalau ada masalah aku yang tanggung. Kamu suka ngomong besar karena kamu perempuan. Nggak punya rasa aman aku ngerti. Tapi aku nggak bisa terima kamu nggak pernah menghargai niat tulus paman yang kalau kamu benar ngerti. Cari cara buat nahan paman yang. Aku ngerti maksudmu, aku peduli sama kamu. Dan juga sama paman yang termasuk Xiao Wang sama Xiao Li, mereka anak-anak baik. Saya selalu peduli tapi saya tidak pernah mengatakan kepada kalian apapun yang besar sekarang tampaknya. Kesalahpahaman antara kita terlalu dalam. Ibu sebenarnya apa yang ingin ibu katakan? Mulai hari ini mungkin saya harus membuat kalian mengenal saya kembali. Kak Su Tuan Shen. Dan bank investasi terbesar di dunia. Bank investasi Dingsheng Tuan Liu Bowen. Ibu. Mereka semua datang untuk menemui ibu. Tuan Habawahan melaporkan pekerjaan kepada atasan. Bukanlah hal yang mengejutkan, bukan? Atasan. Jelaskan situasinya. Kak Su, sesuai dengan prediksi Anda, Yang Hai Cheng memang mengkonsentrasikan semua dana untuk menyerang Jiang Cheng, bagian belakangnya kosong. Anda menyuruh kami mempersiapkan diri lebih awal. Strategi menarik dasar panci memang efektif. Sekarang perusahaan investasi Chuangxi Haitou milik Yang Hai Cheng sepenuhnya berada di tangan kita, Kak Su, sesuai permintaan Anda. Konsorsium Xuanhai menciptakan ilusi bahwa mereka sendiri dalam kesulitan. Untuk menarik Yang Hai Cheng masuk sekarang bank investasi Chuangxi. Setelah kami akuisisi, saya sudah mengatur dana untuk mendukung berbagai sektor di Jiangcheng. Diperkirakan besok pagi semua industri di Jiangcheng akan kembali normal. Bagaimana dengan masalah Sibin? Sudah semuanya diatur, mereka yang menyebarkan rumor dan fitnah sudah dikirim untuk makan nasi penjara. Selain itu, dokumen PR sudah siap, tinggal menunggu besok bersama Tuan Yang untuk menghadiri konferensi pers. Kerja bagus. Kali ini, kita bisa dibilang sangat sukses. Berkat strategi Kak Su. Ibu kamu. Anak, perkenalkan diri. Saya adalah pendiri konsorsium Xuanhai dan bank investasi Dingsheng Suhuan. Jadi ibu saya adalah orang yang Tuan Wang sebutkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Jiang Cheng. Ya Tuan Hao, ibu Anda adalah orang yang selama 10 tahun berturut-turut menjadi nomor 1 dalam daftar kekayaan global. Bibi Su. Anda adalah orang terkaya di dunia. Huan ternyata Anda adalah. Tunggu sebentar ibu, jadi Anda adalah pendiri konsorsium terbesar di dunia. Konsorsium Xuanhai. Bagaimana bisa Anda tidak pernah memberitahu saya? Ayahmu menjadi korban kecemburuan karena kekayaannya dan akhirnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Jadi ibu selalu membawamu hidup sebagai orang biasa. Kamu sudah besar, ibu sebenarnya ingin membantumu. Tapi sebelum ibu sempat bertindak, kamu sudah mendirikan perusahaanmu sendiri. Kamu tidak tahu betapa bangga dan harunya ibu saat itu. Ibu pikir mungkin anak ibu tidak butuh bantuan ibu untuk meraih kesuksesannya sendiri. Lalu kenapa kamu mau jadi magang di perusahaan ibu? Perusahaan kecil kita ini tidak pantas untukmu. Itu tidak penting, yang penting adalah kamu adalah anak ibu. Ibu akan selalu menjagamu dengan baik. Ibu. Baik, ibu mengerti. Suji Yang Hai Cheng ingin bertemu denganmu. Suruh dia datang. Baik. Hei, suruh dia masuk. Yang Hai Cheng. Bos dari Chuangxi Investment Raja Wall Street. Yang Hai Cheng akan datang sendiri. Nak yang duduk di depanmu ini adalah yang paling hebat. Yang Hai Cheng bertemu dengannya hanya akan berakhir dengan kebangkrutan. Liu Bowen, kamu memang orangnya Suhuan. Sekarang baru tahu, tidak terlambatkah? Kamu datang hanya untuk mengatakan ini. Suhuan, ternyata kamu memang hebat. Aku mengaku kalah. Mengaku kalah? Ya sudah, perlu datang khusus untuk mengatakannya langsung. Jangan berpura-pura bodoh, jangan bilang kamu tidak tahu. Kenapa aku mencarimu? Aku benar-benar tidak tahu SSS. Bagaimana kalau kamu ceritakan padaku? Suhuan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan, Yang Hai Cheng. Sudah bertahun-tahun aku mengasingkan diri. Hanya ingin hidup tenang. Kamu malah datang mencari masalah. Kebangkrutan Chuangxi Investment. Semua itu ulahmu. Kamu. Suhuan, aku mengaku kalah. Tolong berbelas kasih lepaskan aku.
Katakan lebih keras, aku tidak dengar. Aku menyerah, tolong kasihani aku. Lepaskan aku. Baik, aku maafkan kamu. Benar. Ya, aku maafkan kamu, tapi kamu harus tanya mereka. Maukah mereka memaafkanmu? Suhuan, kamu main-main dengan aku. Aku bilang aku maafkan kamu, ada masalah dengan itu. Suhuan, kamu wanita jahat, kamu ingin membuatku mati. Baru puas. Sejak kamu menyerang industri Jiangqiang secara besar-besaran, kamu sudah melanggar batas hukum. Kamu memfitnah Shibin, membuatnya menderita begitu besar. Kecelakaan yang dialami suami dulu. Jangan pikir aku tidak tahu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Xiao Shen, urusan ini serahkan padamu untuk menanganinya dengan baik. Ya. Anak Shibin pulang.